Mbak Mega kita kenal Bapak Syarifudin. Mobilnya tahu New Carry yang di sana itu mau penyerahan di rumah nanti di sebentar. Ya di sini kita berdiri lalu kita foto. Yeay! Hari ini saya akan ke Malino. Kita akan jalan-jalan di Malino membawa New Carry. Nah, kita akan bertemu dengan Bapak Syarifudin dan selanjutnya kita akan proses delivery di sana. Yuk ikuti perjalanan saya ke Malino dengan membawa New Carry terbaru. Oke, kita udah pengecekan mobil, sudah periksa semua keseluruhan mobil mulai dari kondisi isi bensin, perlengkapannya, buku servisnya, kemudian untuk tapnya juga udah oke, segitiga pengaman dan perlengkapan lainnya udah oke. Pak, saya mau penyerahan mobil di Malino, Pak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Serius, Pak? Oke. Bismillah, bismillah, bismillah. Kita akan ke Malino bertemu dengan Bapak Syarifudin di sana. Di Malino itu banyak banget customer saya. Saya setiap ke Malino pasti bawa pulang oleh-oleh rambutan. Nah, kita lihat apakah customer saya yang satu ini saya disuguhkan buah-buahan rambutan. Nah, kita lihat ya. Tapi sebelumnya ingat subscribe dulu, tekan tombol lonceng dan berilah komentar positif. Saya masih bingung mau mencari jalurnya kemana. Oh ya, kita mau ke arah Malino, jadi kita OTW terus aja ke sana ya. Gua. Iya, Alodin. Oke. Wah, kita harus isi bensin dulu. Di depan sana akan ada pengisian bensin. Oke, kita isi bensin dulu ya sebelum go to Malino, dan saya akan berbagi kiat bagaimana untuk menjadi wanita yang berhasil dalam dunia karir, bisnis, ataupun pekerjaan. Bagaimana menjadi seorang wanita yang superhero. Ikuti terus perjalanan saya, Aida Sukses, dan nonton terus channel-channel informasi yang sangat bermanfaat buat sahabat hebat sukses. Nah, dalam era modern sekarang ini, wanita bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi wanita juga bisa mendapatkan jabatan penting di dalam perusahaan, baik di dunia politik maupun di perekonomian. Jadi seperti contohnya saya ini, saya lebih berkarir dalam dunia sales, dunia marketing, di mana fokus dalam penjualan mobil. Nah, untuk itu sebagai wanita juga saya tidak pernah malu untuk membawa New Carry ini ke Malino dalam bentuk pelayanan ke customer untuk proses penyerahan pickup New Carry bagi usaha yang dijalankan oleh customer saya. Nah, saya ingin berbagi kiat dengan sahabat hebat sukses bagaimana sih untuk menjadi wanita superhero, menjadi wanita yang dapat berkarir dalam dunia yang ditekuninya, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga. Nah, berikut ini kiat-kiatnya. Yang pertama itu adalah jangan pernah untuk berhenti belajar.
belajar tidak mengenal usia. Jadi baik usia kita yang sudah tua itu juga penting. Makanya kita sebagai wanita harus haus akan pengetahuan. Jadi kita bisa belajar dari mana saja. Kita bisa belajar dari media online, bisa belajar dari buku, bisa belajar dari keseharian hidup kita, dan dapat pula belajar dari kehidupan orang lain. Dan semua yang kita pelajari, kita ambil informasi positifnya sehingga itu dapat membuat kita semakin membijaksanai dalam kondisi yang terjadi di dunia karir kita. Nah, untuk tips yang kedua untuk kiat-kiat menjadi wanita yang sukses, yaitu adalah berpikir untuk selalu bersikap positif. Jadi apapun konflik yang terjadi dalam suasana kantor kita, itu jangan jadikan hidup kita malah semakin down, jangan. Tapi jadikan itu adalah motivasi hidup untuk kita dapat belajar lagi lebih baik dan mengambil hikmahnya bahwa hidup itu seperti ini. Kita harus bisa bersikap positif. Jadi apapun kondisi yang terjadi di dunia kerjaan kita, jangan menganggap itu suatu masalah, tapi jadikan itu adalah motivasi untuk tetap terus berusaha dan berjuang untuk kita bisa memetik ilmu, dan kita jadikan itu semuanya hal-hal yang dapat membangun hidup kita. Oke, jadi thinking positif, no negative thinking to anything else yang terjadi dalam kehidupan pekerjaan kita. Wow, ini macet, tapi nggak apa-apa. Untuk kiat-kiat yang ketiga, yaitu adalah cintailah pekerjaan kita, apapun kondisi pekerjaan kita, karena semakin kita mencintai dan menjadikan pekerjaan kita suatu hobi, itu tentunya tidak ada beban yang akan kita bawa dalam pekerjaan kita dan aktivitas sehari-hari, khususnya wanita ya. Dan untuk yang keempat itu, pisahkanlah kehidupan pribadi kita dengan kehidupan pekerjaan kita. Jadi kalau misalnya hal-hal apa yang terjadi di dunia perkantoran kita, nggak usahlah kita bawa ke rumah. Cukuplah orang rumah dengan merindukan kita dengan bertemu. Nah, kita memberikan wajah yang bahagia, wajah yang tenang. Nah, itu kan akan membuat kehidupan kita lebih seimbang. Jadi kehidupan rumah tangga atau pribadi kita yang mumet, yang bikin pusing, sebisa mungkin kita nggak membawanya dalam dunia karir atau bisnis kita. Di kantor ya untuk urusan pekerjaan, di rumah ya untuk urusan pribadi atau keluarga. Jadi seperti itu, kita nggak boleh mencampur adukan karena bisa pusing, jadinya kan berabe. Tentunya kita tidak akan terfokus pada salah satu yang kita lagi jalani. Misalnya di pekerjaan kita harus menyelesaikan ini karena kondisi kehidupan di rumah yang bikin ribet, jadi pekerjaan yang sudah diplanningkan sejak awal jadinya nggak selesai. Kelima adalah menjadi wanita yang percaya diri. Percaya diri, jadi hal apapun yang kita lakukan, kita percaya diri menjelaskan. Jadi orang yang bisa melakukan, tentunya kita juga dapat melakukannya. Dan dengan begitu, semakin kita memiliki percaya diri yang tinggi, pekerjaan akan sangat mudah. Oke? Dan kiat yang keenam yaitu untuk menjadi wanita yang konsisten. Dengan kita senantiasa melakukan pekerjaan secara konsisten, pekerjaan besar apapun itu akan terasa mudah dilakukan karena itu kita lakukan setiap harinya secara rutin. Nah, ini akan menunjang kesuksesan kita sebagai wanita yang berhasil. Oke? Selalu ingat itu. Jadi manusia yang percaya diri dan konsisten. Jadilah
wanita yang memiliki kecerdasan sosial, dalam arti kita mampu berkomunikasi dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan bisnis. Jadi customer dan kita akan merasa informasi yang kita berikan ke dia itu menjadi wawasan dan ilmu baru yang dapat mereka jadikan bahan pelajaran atau ilmu baru untuk diaplikasikan ke depannya. Jadi orang yang bisa bermanfaat juga buat orang. Oke? Nah, tadi kan udah saya sebutin 7 menjadi wanita superhero. Selanjutnya yang ke-8 yaitu jagalah pola kesehatan hidup kita ya. Karena itu sangat penting banget. Jadi untuk kondisi COVID pandemi sekarang ini, untuk wanita karir yaitu ya tetap mengikuti new protokol normal dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin-rajinlah mencuci tangan. Jadi pola makan juga itu penting ya. Jangan makan dalam kondisi sembarang yang nggak higienis kan, karena itu dapat menyebabkan perut kita jadi sakit. Jadi kan untuk urusan pekerjaan itu khawatirnya nggak lancar lagi gitu kan, bikin macet gitu. Nah, untuk tips yang ke-9, jagalah selalu tutur kata kita kepada konsumen atau customer kita. Karena tutur kata yang baik akan menjadi poin plus kita untuk memperoleh relasi yang lebih banyak lagi. Karena biasanya marketing mouth to mouth itu sangat berhasil banget bagi wanita yang berkarir dalam dunia sales ya, khususnya saya ini. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baik, yang mudah dicerna, yang enak didengar, sehingga customer kita merasa nyaman berada di dekat kita. Oke? Nah, untuk tips yang ke-10 nih udah banyak banget nih kiat-kiat untuk menjadi wanita berhasil ya. Tips yang ke-10 ini sangat bagus banget buat kita sebagai wanita yang superhero, yaitu milikilah quality time, waktu untuk diri sendiri. Maksudnya seperti ini, memanfaatkan waktu-waktu yang tepat untuk membuat kita nggak boring. Misalnya nih, waktu yang kalian hobi ya, nonton, gunakanlah waktu luang kita dengan nonton. Atau yang hobi masak, gunakanlah waktu kita untuk membuat kreasi-kreasi makanan yang lebih enak lagi. Atau yang hobi main game, gunakanlah waktu kita untuk bermain game beberapa saat seperti itu. Atau yang hobinya membaca, bisa juga kita gunakan waktu kita sendiri untuk dapat membaca, karena itu kan akan berguna banget, pengetahuan baru banget ya. Seperti itulah ya, milikilah waktu untuk diri sendiri. Selanjutnya juga kalian akan melihat saya proses delivery bersama Bapak Syarifuddin. Kenapa sampai Pak Syarifuddin mau milih New Carry untuk mobil usahanya. Oke, ikuti terus ya perjalanan saya. Karena hujan yang ada, udaranya juga semakin sejuk, segar. Alhamdulillah.
ini saya bersama Bapak Syarifuddin, di mana Bapak Syarifuddin dan Ibu Nurbaya akhirnya memilih untuk mobil usaha New Carry sebagai mobil pilihan dalam aktivitas usaha Bapak Syarifuddin. Nah, kita kenal dulu kepada Bapak Syarifuddin. Terima kasih banyak nih Pak dan Ibu Nurbaya sudah memilih mobil New Carry sebagai mobil aktivitas dalam usahanya. Nama saya Syarifuddin. Tinggal di Dalam Malino. Dalam Malino, Wontosunggu, Kabupaten Goa. Oh ya, Kabupaten Goa. Nah, usahanya apa nih Pak yang Bapak tekuni? Usaha yang saya tekuni selama ini itu menjual barang campuran. Menjual barang Sembako. campuran, tembakau Pak ya. Nah, buat kalian yang berada di wilayah Malino, kunjungilah di rumah Bapak Syarifuddin. Nah, beliau juga telah memilih New Carry untuk aktivitas yang jangka panjang. Saya doakan ini Pak, usahanya bisa semakin meluas, Amin. jaringannya di Amin. mana-mana. Amin. Ya. Nah, kenapa nih Pak pilih Suzuki? Kenapa nggak merek lain? Suzuki lebih tangguh. Ya. Terus baknya lebih besar, muatannya lebih besar. Iya. Terus cabin juga lebih besar, Lebih luas, oh gitu Pak ya. Jadi makanya memilih New Carry ya Pak. Iya. Makanya saya pilih New Carry, di samping itu sudah power steering Sudah power steering juga, dan punya AC. punya AC, Ya. ada tab-nya juga ya Bu. Iya. Makanya saya pilih New Carry. Iya. Sudah berapa lama nih Bu Bapak mengumpulkan dana atau saatnya nih saya sudah harus memilih membeli mobil untuk usahanya? Ya kurang lebih setahun lah. Oh, 1 tahun ya mengumpulkan budget untuk Ya. dapat membeli mobil New Carry. Ya, usaha yang Bapak tekuni sudah berapa lama? Sudah lama, tapi bukan dari hasil ini saja, dari campuran di samping berkebun. Oh, berkebun juga. Iya. Oh, begitu ya Bu. Iya. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya mobil New Carry ini tuh usaha Iya. lebih maju, lebih Amin. meningkat lagi supaya Amin. karena Bisa. ada cita-cita mau umroh Bisa lagi. umroh Amin. sekeluarga dan haji sekeluarga. Amin, amin. Mudah-mudahan Ya. bertambah rezeki. Insya Allah amin. Bisa dimudahkan semua jalannya. jalannya, Ya. urusannya, karena selama ini kan kendala juga ini Iya. mobil. Ya. Jadi pakai apa aktivitas sehari-hari? Ya kadang kalau misalkan ambil elektronik dari sewa mobil dari Oh, sewa mobil. anu toko, tapi ditanggung transportnya. Iya, kan sayang ya Bu, Iya. mending memiliki aset sendiri Iya. dibandingkan kita ini hanya untuk orang lain ya Bu. Iya. Nah, kita doakan dengan adanya New Carry ini Bapak bisa semakin kerja keras, semakin semangat, dan keluarga yang ada di sekitaran Bapak Syarifuddin dan Ibu Nurbaya senantiasa mensupport dan mendoakan agar usahanya bisa semakin besar dan Amin, meningkat. amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak Iya. Ibu. Tadi udah proses penyerahan juga, jadi mungkin kami sudah mau pamit pulang. Oh ya.